Mohon maaf, ini saya menjadi moderator dadakan. Langsung kita bacakan moto atomi biasa, ya. Memperkenalkan diri dulu, Bu. Belum ada. Mungkin Oh, ada yang belum boleh. kenal Mohon dengan Ibu. maaf. Mungkin belum ada yang kenal. Saya Bu Haryanti dari Semarang. Tak kenal nama kata sayang ya Pak nanti ya Pak ya. Betul. Untuk teman-teman semuanya. Tapi saya selalu mendengarkan kok Pak setiap apapun Zoom itu. Walaupun tidak on kamera selalu mendengarkan. Langsung kita bacakan moto atomi. Bersiap, kita kepalkan tangannya. 1, 3, 2, 1. Menghargai 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 semangat. semangat, semangat, Menciptakan Menciptakan visi visi visi, mengikuti mengikuti keyakinan, keyakinan, melayani dengan melayani dengan kerendahan hati. kerendahan hati. Ayo, Ayo, yuk, ayo bisa. bisa. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya, kita akan memanggil generasi Gen Z kita yang cantik, pinter, untuk tambah inspirasi juga untuk kita semuanya, untuk anak-anak kita bisa menjadi lebih pinter. Kepada adik Michelle, silahkan tentang Atomi Healthy Globis, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, ada suara saya? Ada. Itu Oke, Kak, itu mantap. Kak. Terima kasih Ibu Haryanti yang cantik juga. Oke, hari ini langsung mulai aja sebenarnya hari ini materinya juga nggak terlalu banyak juga. Itu karena emang produk ini ya sebenarnya bukan yang terlalu rumit ya. Jadi let's see ya nanti lihat lihat kita akan bahas tuntas pokoknya ya hari ini. Nah, hari ini aku kasih apa namanya? Kasih judul ini udah ke belum ke ini ya. Udah kelihatan apa namanya PPT-nya? Ya, sip. Oke. Nah, eh, nanti bisa baca bareng-bareng aja, nggak usah dibuka ininya ya, apa namanya, mic-nya. 1, 2, 3, wajah alami sudah baik. Tapi wajah rapi memberi nilai tambah. Nah, ini sebenarnya hari ini khusus untuk wanita-wanita ya, tapi nggak apa-apa nih ya, apa untuk bapak-bapak dan mungkin koko-koko ya, kalau ada koko di sini yang join ini bisa buat apa namanya bahan untuk ini ya cerita juga ya yang membutuhkan eh, apa namanya produk ini. Nah, eh nah untuk yang tentang hari ini tentang wajah pokoknya. Nah, menurut saya itu kesan pertama yang baik itu juga dimulai dari wajah sehat dan rapi. Yang setuju boleh ketik satu deh. Yang setuju boleh ketik satu di chat ya. Menurut saya apa namanya kesan pertama ya, karena saya juga kalau lihat orang lain itu juga ketika wajahnya sehat dan rapi ya, itu juga ada kesan yang baik ya pastinya ya. Nah, wajah sehat dan rapi selalu memberi kesan pertama yang baik ya. Yang kedua, make up itu bukan untuk menutupi ya, tapi merawat dan merapikan. Nah, aku juga apa namanya percaya ya ini ya. Yang ketiga, bare face itu oke. Bare face itu kalau Bapak Ibu di sini nggak tahu, bare face itu ketika kita nggak pakai apa-apa ya. Jadi tanpa make up gitu ya. Atau tanpa olesan lah ya, tanpa olesan bangun tidur ya, muka-muka bangun tidur itu ya. Tapi wajah rapi dengan sedikit make up auto point plus. Nah, sebenarnya hari ini bukan bahas tentang make up ya, tapi hari ini bahas satu produk yang bikin apa ya sentuhan sentuhan kecil yang bikin makeup kita juga jadi tahan lama ya kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas apa itu biasanya dipakai setelah sunscreen dipakai sebelum foundation dipakai sebelum bedak ya sebelum cushion gitu udah dikasih tuh ya ininya ya di ininya ya apa namanya di tulisan sumnya ya Layarnya.
Oh, flyernya udah ada ya? Oh ya ya udah. Healthy Glow Base ya. Nah, Healthy Glow Base ini saya berharap Bapak Ibu di sini udah pada pakai ya. Ibu-ibu, sorry. Bapaknya nggak ya. Ibu biasanya udah pada pakai karena ini produk yang salah satu favorit saya. Ya, salah satu favorit saya dan itu saya selalu pakai ya hampir kalau misalnya mau keluar itu saya pakai karena emang selain ringan dan juga itu kuncinya gitu ya. Kalau kata orang tuh ini apa namanya kuncinya gitu ya. Menurut menurut aku ya ini kuncinya. Nah, akibat pakai make up tanpa primer. Primer itu disebut base make up ya. Base make up ini healthy glow base ya. Akibat pakai make up tanpa healthy glow base. Yang pertama ya, ibu-ibu ini di sini harus tahu, make up itu lebih cepat luntur. Ya, foundation atau cushion itu jadi gampang geser, crack atau berminyak. Ya, jadi wajib banget pakai healthy glow base ini. Nah, yang kedua, hasil makeup itu kurang rata akhirnya. Dan pori-pori, tekstur kulit itu lebih terlihat. Nah, kalau ibu-ibu sering lihat, oh, kok ini ya, apa terlihat ya pori-porinya besar ya, atau terlihat itu karena eh, tanpa base makeup ini. Jadi langsung dari sunscreen langsung bedak tempel atau enggak langsung cushion. Nah, ini wajib banget pakai Healthy Glow Base ini. Nah, yang ketiga, kulit lebih mudah berminyak atau kering. Nah, primer atau Healthy Glow Base ini membantu menyeimbangkan kondisi kulit. Ya, tanpanya makeup kita itu bisa makin berminyak ya, yang tadi yang makin kering. Nah, nggak cuma ini, ibu-ibu ya. Wajib banget pakai Healthy Glow Base karena kenapa? Karena pori-pori berisiko tersumbat gitu. Jadi kalau tanpa healthy glow base tanpa sebelum base makeup ini, ketika kita langsung pakai bedak, langsung pakai foundation, itu langsung nempel ke kulit. Nah, ibu-ibu tahu nggak kulit kita itu penyerap terbaik. Ya, jadi kalau misalnya kita nempelin body lotion atau nempelin apapun ke kulit kita kan gampang nyerap ya. Nah, itu hati-hati banget karena sisa make up itu bahaya sekali ya. Karena kalau misalnya langsung masuk ke pori-pori, masuk ke apa namanya kulit kita tuh memicu komedo. Nah, kenapa? Makanya, aduh, komedo saya aku nggak hilang-hilang ya. Saya sudah pakai evening care set ya. Saya sudah pakai apa namanya segala apa namanya skincare ya. Tapi kok nggak hilang-hilang komedonya? Nah, jangan-jangan ini lupa pakai base makeup nih ya. Jangan-jangan lupa sebelum kita pakai apa bedak dan apa namanya cushion kita lupa pakai ini satu ini produk ini. Nah, yang kelima, kulit terasa lebih berat dan cepat lelah ya. Tanpa lapisan pelindung, kulit bekerja lebih keras. Ya, jadi kulit kita tuh hidup ya, ibu-ibu ya. Jadi kulit kita tuh juga bernafas gitu loh. Nah, yang keenam terakhir, perawatan kulit jadi kurang maksimal. Jadi ini sebenarnya Healthy Glow Base ini, primer atau yang disebut base makeup, membantu mengunci skincare sebelumnya. Ya, jadi manfaat skincare bisa berkurang karena tertutup foundation manfaat skincare-nya. Itu jadi berkurang. Jadi makanya kenapa tadi saya sebutkan di awal ini tuh penting banget. Ini tuh favorit aku gitu loh. Apa salah satu produk yang favorit aku karena kita pakai segala macam skincare yang bagus juga ketika kita apa namanya lupa nih yang pakai namanya satu ini bisa berkurang ya untuk manfaat skincare-nya. Walaupun masih ada manfaatnya, cuma bisa berkurang karena itu tertutup ya, tertutup foundation langsung gitu ya. Oke. Nah, tanpa lama-lama, nah ini kita langsung ke produknya. Ini aku izin stop share bentar. Mana nih? Oke. Oke. Eh, bentar, bentar. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kelihatan ya? Kelihatan tapi kelihatan. kecil, Mas ya. Kecil kan? Bentar, bentar, bentar. Kok kecil ya? Gede. Apa gini aja? Ya, itu besar. Besar ya? Oke, ya. Atomy Healthy Glow Base ya. Ini udah pada pernah pakai belum ya? Boleh ketik satu juga kalau misalnya udah pada pakai. Ini aku coba lihat. Belum Tes, tes, pernah. tes. Ya, ini Om Willy nggak usah jawab ya ini ya. Oh, apa Cinana udah, Eh Tante Ripka udah, Ibu Haryanti juga udah. Ya, ya doa saya udah pada pakai ya karena kalau belum tahu ini apa namanya
agak ketinggalan tapi nggak apa-apa ya, nggak ada yang terlambat. Oh, Kak Eka udah, karena ini menurut saya eh, salah satu produk yang cukup penting ya. Nah, Atomy Healthy Glow Base ini nih yang saya suka. Ya, jadi perbedaan saya juga sebelum saya dulu kenal Atomy, saya juga pakai Healthy Glow Base. Saya juga pakai apa base makeup. Tapi terkadang tuh nggak ada SPF-nya. Nah, tapi ini Atomy itu luar biasa ya. Jadi yang aku salut ya, kenapa aku cinta banget sama produknya karena Atomy tuh kalau nyiptain produk itu nggak main-main. Dia bener-bener detail ya, bener-bener apa namanya? eh, dia tuh memikirkan ini gimana ya, apa namanya untuk manfaatnya yang bisa semuanya ke cover. Nah, ini dia sebut triple action. Keren ya. Jadi ternyata nggak cuma base makeup, ibu-ibu. Ya ini juga bisa jadi dasar perawatan kulit itu ya base makeup, nggak cuma base makeup, tapi yang kedua nih pencerah dan melembabkan. Luar biasa nggak? Jadi di dalam menurut aku ya di dalam Healthy Glow Base ini juga ada ya sentuhan skincare-nya juga. Jadi dia juga melembabkan, dia juga pencerah dan juga yang ketiga itu menyehatkan dan melembutkan. Mana ada ya nggak cuma vitamin ya, nggak cuma suplemen yang sehat, tapi ini ternyata base makeupnya juga sehat gitu ya, luar biasa ya Atom ini ya. Emang selain apa namanya absolute price tapi juga absolute quality, asik ya. Nah itu yang perlu ibu-ibu tahu, jadi emang ini nggak cuma base makeup aja, tapi juga ada SPF-nya juga, pelindungnya juga ada. Nah, keindahan alami mutiara mawar yang mencerahkan kulit dan bercahaya. Ya, jadi kalau Healthy Glow Base ini, itu yang tadi aku bilang juga, melembabkan, karena ini juga ternyata dari air bunga mawar yang bersertifikasi EcoCert, ya. Eco EcoCert meningkatkan kesehatan rasa kulit. Jadi, eh, kapan lagi ya pakai healthy glow yang bersertifikat ya itu kalau nggak Atomy ya siapa lagi ya maksudnya kayak menurut aku pas aku apa namanya baca ini juga oh ternyata bersertifikasi juga ya dan juga yang kedua ini nggak cuma perawatan kulit dasar tapi ini ada tiga manfaat lainnya ya pencerah membantu menyarapkan garis halus dengan serbuk pori membantu mengontrol keringat dan minyak ya ada yang ketiga ini ibu-ibu glow skin menyebarkan cahaya untuk mencerahkan rona kulit wajah. Nah, makanya kalau ibu-ibu yang di sini dan kakak-kakak di sini yang udah pada pakai ada shimmeringnya ya, ada wrinkle care-nya. Nah, itu ternyata dia membantu menyebarkan cahaya keren banget ya untuk mencerahkan rona kulit wajah. Nah, yang ketiga Atomy Healthy Glow Base. eh untuk base-nya ya, base skincare ini tuh triple fungsi, ya triple manfaat. Yang tadi aku udah jelasin juga ada apa namanya SPF-nya juga ya dari cahaya sinar UV dan juga ini nih ternyata Healthy Glow Base ini itu menjaga kulit dari kerutan ya dan rona wajah juga serbuk jadi ada di sini tuh ada serbuk poros silika namanya ya itu yang membantu makeup jadi tahan lama ya jadi ibu-ibu boleh ingat-ingat nanti kalau misalnya ditanyain apa sih keunggulannya Healthy Glow Base gitu ya oh ini ternyata nggak cuma dasar makeup aja tapi ini juga bisa untuk membantu makeup jadi tahan lama karena ada serbuk poros silikanya ya dengan mengontrol keringat lah setiap hari kan kita pasti mengeluarkan keringat ya dan minyak ya walaupun kering tapi tetap ada ya maksudnya tetap ada keringat ya yang muncul glow and moisturizing juga jadi nggak cuma tahan lama tapi ini meningkatkan efektivitas dari makeup dengan mendifusi cahaya untuk kulit yang tamak sehat dan merona alami ya dan juga sehat jadi nggak cuma base makeup tapi ini juga sehat untuk kulit kita ya. Ada mineral oilnya juga, bahan yang berasal dari hewani dan juga sulfat surfaktan ya, ekstrak acerola yang kaya akan vitamin C membantu mencerahkan dan memvitalisasi kulit. Nah, apa namanya? Healthy Glow Base juga nggak cuma base makeup tapi ada vitaminnya ya ibu-ibu. Ya, ada vitamin C-nya yang terkandung ya dari ekstrak acerola ya. Luar biasa nggak ya? Jadi emang produk-produk yang kita pakai tuh emang berkualitas tinggi ya. Maksudnya eh, berani diadu gitu loh. Ya. Untuk Atomy Healthy Glow Base ini ya, cara urutan urutan penggunaannya harusnya ibu-ibu udah tahu ya. Tapi saya jelasin lagi supaya nggak salah ya. Nah, untuk
urutan penggunaan itu seperti biasanya, step pertama itu adalah tahap skincare. Tahap pembersihan ya. Tahap pembersihan. Jadi ibu-ibu yang mungkin di sini apa namanya belum tahu juga kita ada 4 step ya untuk merawat kesehatan kulit kita. Yang pertama tahap pembersihan. Itu udah wajib ya bisa pakai evening care set atau sabun cuci muka, toner itu ya, toner, sabun cuci muka, toner, serum gitu ya, moisturizer. Itu sorry sorry, tahap pembersihan itu sabun cuci muka ya sama moisturizer. Terus habis itu tahap skincare. Tahap skincare itu adalah toner ya, essence, serum itu tahap skincare. Nah, yang ketiga tahap perlindungan. Nah, tahap perlindungan ini nih. Nah, menurut saya itu ba- kebanyakan ibu-ibu ngiranya tahap perlindungan, oh sunscreen, sunscreen, sunscreen. Ya, tapi ternyata ini juga Healthy Glow Base ini juga termasuk dalam tahap perlindungan. Ya, jadi itu tuh ibu-ibu bisa lihat di step kedua, ya tahap perlindungan. Udah gitu aja sih sebenarnya dari apa namanya toner, habis itu langsung ke sunscreen. Pokoknya setelah sunscreen itu ibu-ibu baru pakai Healthy Glow Base-nya. Gitu ya. Setelah itu baru cushion sama bedak boleh. Gitu. Nah, untuk caranya ya pastinya ya usapkan ya secara merata, jangan keras-keras gitu ya. Pada bagian ya semuanya ya. Kening, kedua pipi, hidung, dagu ya semuanya. Nah, yang penting nggak usah keras-keras karena kan kulitnya kita tuh apa ya? Barriernya tuh lembut ya, maksudnya nggak boleh keras-keras ya, gampang rusak ya barriernya. Makanya penting banget juga tuh, ini agak keluar jalur tapi nggak apa-apa, toner toner tuh penting banget, itu wajib banget karena setelah cuci muka itu apa namanya pH di kulit kita itu berantakan, jadi wajib banget dipakein toner, dipakein pelindung, itu wajib banget. Nah, komposisi Healthy Glow Base ini itu ada rose water ya, ini rose water ini juga apa pasti sering dengar ibu-ibu, ini juga dipakai di restoran rose mistnya juga, Rain Rose Mist-nya juga. Nah, ini ada pearl-nya juga. Acerola tadi ya. Serbuk acerola yang buat tahan lama itu ya. Yang vitamin C. Ya, acai, ada squalan juga. Ya, walaupun nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Tapi ini yang menandakan bahwa Healthy Glow Base ini berkualitas ya. Nama-namanya sulit-sulit ya. Tapi emang ini komposisinya ya, yang bikin produk Healthy Glow Base-nya ini sehat dan berkualitas. Nah, udah sih ya. Ini emang untuk PPT-nya juga apa namanya singkat pada jelas karena eh ya karena ini base ya, base make up dan juga untuk perlindungan juga. Nah, ini untuk produknya nanti bisa dicek di aplikasi. Ini sebenarnya PPT-nya juga ada di apa namanya CH Atomy ya. Atomy luar biasa sampai buat apa namanya semuanya lengkap ya komposisinya. Makanya absolute quality, absolute price itu bener banget gitu ya. Jadi bener-bener kalau apa namanya nyiptain selalu the best ya, selalu detail dan selalu memikirkan kepuasan konsumen. Nah, itu tuh. Makanya ini yang bikin saya jatuh cinta gitu ya. Jadi dia bener-bener mikirin kepuasan konsumen tanpa aku awal ini segera cerita aja ya. Tanpa aku tanpa saya ya lebih formal ya. Tanpa saya lihat komposisinya loh. Jadi dulu pas saya beli Healthy Gold Base ini saya coba, saya belum lihat nih komposisinya apa. Tapi ketika saya coba, lah kok muka saya lain ya, agak lain ini pas kaca gitu ya. Kok agak lain ini muka saya. Nah, maksudnya beda gitu loh. Dan itu nggak terbukti dari aku aja yang lihat, tapi temen-temenku gitu ya, temen-temenku yang setelah aku pakai atau mini lihat tuh, kamu pakai apa ya Sal? Kok kinclong ya, kalau bahasa Jawanya kok kinclong mon ya, kok kinclong banget gitu. Iya, aku pakai ini atau mie gitu. Apa ini Healthy Glow Base-nya ini. Nah, situ tuh. Nah, dari situ sebenarnya kita juga apa namanya bisa membantu orang lain juga ngerti nih. Kita bisa ngasih info juga ke teman-teman. Ini nih ada yang base makeup tapi sehat dan juga bisa untuk melindungi kulit kita gitu ya. Itu luar biasa sekali ya, tanpa melihat komposisinya, dengan aku nyoba langsung ya. Nggak tahu sih ibu-ibu di sini juga merasakan hal yang sama sama aku juga atau enggak, tapi eh, pas dipakai tuh ini kok beda ya makeupnya ya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita lanjut ke sebentar. Saya izin stop share. Lanjut ke ya ini kita udah mau selesai sih ya. Nah, mana nih? Oke. Base makeup itu bukan tambahan yang berlebihan, tapi merupakan pelindung. Ya, setuju ibu-ibu?
Ya, jadi sebenarnya ini bukan tambahan ya, tapi pelindung. Nah, ini base makeup ini membantu menjaga kesehatan kulit kita, ya, membuat makeup lebih rapi dan tahan lama. Nah, selalu ingat ibu-ibu, ya, selalu ingat yang tadi aku jelasin di awal itu ya. Jadi sebenarnya base makeup itu ya untuk kita apa namanya make upan gitu kan. Sebenarnya saya dulu bukan orang yang suka make up, ya bisa dilihat juga saya make upnya simple ya. Maksudnya kayak saya juga nggak suka yang make up gimana, tapi ternyata gitu ya, ternyata beauty ya, maksudnya untuk muka itu adalah investasi. Ya, ibu-ibu setuju nggak? Investasi jangka panjang menurut saya. Karena kita kalau ketemu orang yang dilihat apanya. Ya, oke, kita harus baik dan sebagainya. Itu oke. Kita harus tulus dan sebagainya. Tapi manusia itu ya lihat apa ya, wajah kita ya pasti ya. Nah, makanya kenapa kita perlu ngerawat selain selain base makeup ini sebenarnya yang penting itu perawatan kita ya. Apa namanya? Ya rajin ya cuci muka, maskeran dan sebagainya. Nah, tapi di sini yang aku mau tekanin healthy glow base itu kenapa penting banget karena itu salah satu juga pelindung ya biar kulitnya kita nggak emana-mana ya kita buang-buang toner kita pakai toner apa namanya nggak bermanfaat kan juga percuma ya. Jadi emang harus dilindungi gitu ya selain sunscreen tapi ada juga healthy glow base gitu. Jadi eh, mari ibu-ibu ya mulai lebih rajin lagi ya. Ini menurut menurut aku beauty itu langkah kecil ya. Maksudnya ini healthy glow base langkah kecil untuk kesan yang baik ya. Untuk apa namanya kulit yang sehat. Ya, ini langkah kecilnya dari healthy glow base juga salah satunya ya. Itu ibu-ibu. Nanti bisa kalau misalnya habis ini ada Q&A atau mau sharing juga boleh yang udah pada pakai. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin belum pakai bisa tahu nih oh seperti ini ya testimoninya dan sebagainya gitu. Oke, mungkin itu Om Willy dan Ibu Haryanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Misel, ilmunya yang bagus banget. Alhamdulillah saya udah pakai. Awal itu pakai rasanya bener-bener nyaman, enak. Kalau nggak pakai rasanya di kulit langsung beda. Pengalaman saya sendiri. Mungkin setelah ini sesi tanya jawab ya Kak Misel ya. Betul, Ibu. Silahkan teman-teman kalau mau tanya atau mungkin apa testi tentang produknya juga boleh. Aku mau tanya, Kak, bagaimana Healthy Glow Base itu mekanismenya dia bisa mengawetkan make up kita gitu loh. Apa dia menutup pori-pori keringat kita apa gimana gitu. Dah, Misal mau Oke. jawab, Ya, sebenarnya tadi apa namanya ada sih tadi di yang misal apa namanya bahas tadi. Jadi kalau mekanisme gimana kok bisa nutupin pori-pori gitu ya. Misal juga dulu apa namanya bertanya-tanya sih ini emang bisa ya nutupin pori-pori ya. Padahal kan cuma kayak seoles gitu ya. Ternyata yang healthy glow base ini juga dia yang tadi misal udah sebutin sih tadi. Nah, misal cari dulu bagian. Nah, ya, ada serbuk, yang pori-pori ya, bentar, 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 bentar. Kalau serbuk itu tahan lama, yang pori-pori, ya. Nah, benar, serbuk poros silika, jadi apa namanya, untuk lapisan ini, nanti boleh ditambahkan kalau misalnya aku ada masih, apa namanya, belum, apa namanya, jelas gitu ya. Jadi ada lapisan ini yang dia mengontrol keringat dan minyak. Nah, itu sebenarnya, apa namanya, eh yang salah satu yang bisa buat nutup pori-porinya gitu ya untuk healthy glow base-nya ini. Makeupnya jadi tahan lama dan juga untuk ada juga photoluminescence powdernya. Ya, jadi ini ada apa namanya powdernya juga ya, lapisan powdernya juga dan juga ada
mineral oil, extra acerola ya, vitamin C yang mencerahkan dan merevitalisasi kulit gitu sih. Jadi ada lapisan-lapisan pokoknya ya. Untuk mekanismenya sebenarnya ke dalamnya gitu apa namanya di sini nggak disebutkan, cuma yang pasti untuk base ini dia udah di apa namanya dibuat untuk menjadi dasar ya, dasar untuk perawatan kulit ya, ada mild formulanya, elastisitas kulit juga ada gitu. Mungkin Tante Ida kalau mau menambahkan boleh, Tante. Ya, jadi itu apa healthy glow base itu ada anti wrinkle ya, anti kerutan. Nah, ketika kulit kita memakai make up ya, kemudian tiba-tiba mengering ya, kulit yang kering itu biasanya akan membuat kerutan-kerutan ya, pecah-pecah begitu ya. Makanya kita butuh healthy glow base selain lotion ya. Lotion ini jangan skip ya. Dulu saya nggak ngerti bahwa lotion itu bagus sekali. Kenapa? Karena lotion itu menjaga pH kulit kita supaya tetap apa ya dalam kondisi normal. Nah, ini sering orang mikir wah lotion ya pikirannya itu berminyak. Enggak, teman-teman ya, lotion tidak berminyak. Yang kedua, saya enggak bisa ibaratnya kalau nggak ada healthy glow base kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kayak seperti saya memakai ampul. Cintanya saya ampul dan healthy glow base itu luar biasa ya. Kenapa? Karena healthy glow base itu satu, dia ada anti wrinkle, dia melapisi ya seperti Michelle tadi paparkan, dia melapisi, dia ada anti wrinkle, yang berikutnya dia memberikan efek glow yang lebih ya, menjaga supaya kulit kita ini karena apa itu namanya lembab, maka kulit kita tidak mudah untuk kusam seperti itu, nampak kusam seperti itu ya. Jadi kalau di Korea ya, teman-teman mungkin bisa tanya sama nanti kalau Mr. Lee ya datang ya, tanya Mr. Lee emang pakai healthy glow base? Pakai teman-teman ya. Jangan salah, orang Korea itu laki-laki semua pakai sampai pada healthy glow base ya. Kenapa? Karena ini bagus banget, bagus banget. Saya ngomong bagus banget. Saya jatuh cinta benar-benar sama healthy glow base selain dengan ampul. Nah, kenapa laki-laki di Korea juga memakai healthy glow base? Ya, satu hal yang memang kita pegang itu anti kerutannya itu. Ya, anti kerutannya itu sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu untuk mereka nampak selalu seger. Wajahnya selalu seger, nggak kusem. Ya, seperti itu. Itu sih yang saya bisa bagikan ke teman-teman ya. Jadi cobalah ya. Kalau nggak percaya cobalah. Nana udah pakai belum, Nah? Udah. Udah ya. Kemarin Nana sempat megang wajah saya ya. Berminyak sekali nggak? Enggak, paling Nggak enggak. ya? Nah, tapi tetap glowing ya. Nah, itu. Jadi itu sentuhan terakhir wajah kakak ya, healthy glow base-nya. Jadi kalau saya, kalau hari-hari biasanya saya setelah skincare saya pakai essence sunscreen, kemudian healthy glow base, kemudian pakai BB cream yang 135 itu. Sudah selesai. Ya, saya nggak pernah macam-macam. Harian saya seperti itu ya. Nah, tetapi kalau saya misalnya mau naik panggung begitu ya, saya biasanya beberapa layer. Nah, teman-teman kalau kita ini saya belajar juga saya bukan ahli make up tidak. Kalau teman-teman kalau melihat wajahnya Maria Francisca ya, dia itu memakainya apa saja sih? Ya, yang pertama sampai pada skincare, kemudian dia layer pakai sunscreen, lalu healthy glow base, lalu concealer ya. Jadi concealer dia pupuk semuanya ke semuanya. Ya, itu layer berikutnya setelah base make up, layer pertama concealer ya, kemudian
habis itu dia semprot dulu. Ya, kalau saya juga begitu ya, saya pakai oil serum mist ya, oil serum mist semprot sebentar, tap 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 lagi, habis itu di layer berikutnya kalau saya kasih apa itu namanya cushion. Nah, cushion yang pertama yang saya pakai itu cushion fixing. Kenapa fixing? Ya, fixing itu dia kan waterproof ya, waterproof. Jadi kalaupun saya keringetan begitu ya, yang luntur yang di atas yaitu the new gold cushion. The new-nya setelah fixing. Jadi saya memakai beberapa layer kalau saya mau manggung. Tapi yang kemarin waktu hari Sabtu saya nggak pakai banyak layer. Jadi kemarin saya hanya pakai Healthy Glow Base, sunscreen Healthy Glow Base, kemudian concealer sedikit ya, concealer itu pun saya sedikit sekali, concealer, kemudian saya touch pakai apa itu namanya fixing, sudah seperti itu ya, cuman fixing yang saya punya itu nomor 2 itu terlalu putih ya, biasanya saya terus sedikit lah kasih the new gold cushion seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga yang apa itu namanya foundation ya, foundationnya Atomy itu juga bagus banget ya, bagus banget itu foundationnya. Tetapi saya nggak telaten ya, nggak telaten, lebih enak concealer, cerut 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 cerut, selesai. Seperti itu ya. Jadi itu. Nah, teman-teman kalau make up ya, kalau make up teman-teman juga harus sedia apa itu namanya? Mist ya, mist. Semprot-semprot. Untuk apa? Untuk menguatkan, ibaratnya untuk menguatkan layer demi layer. Ya, layer demi layer, boleh rose rain mist, boleh oil serum mist, boleh. Kalau saya biasanya yang pertama semprot itu oil serum mist, setelah itu nanti terakhir baru saya pakai rose rain mist ya. Boleh pakai 3 second beauty water juga boleh ya, seperti itu. Boleh sekali untuk menguatkan ya, menguatkan ibaratnya kalau kita membuat bangunan itu ya, kalau kurang air itu kan lebih cepat retak ya, seperti itu. Nah, kita kuatkan dengan mist itu ya. Begitu Nana. Iya Kak. Terus itu oil serum mist juga Kak. Dia bikin kita nggak berkeringat gitu ya? Oil serum mist. Uh-uh. Nggak berkeringat maksudnya? Iya, jadi dia menjaga make up kita gimana? Dengan menyumbat pori apa gimana Kak? Oh, oil serum mist itu bagaimana dia ya? Enggak nyumbat pori. Sama, kayak Healthy Glow Base juga Kak. Itu dia menyumbat pori apa gimana? Enggak. Healthy Glow Base juga sebenarnya enggak menyumbat pori. Kita tetap bisa keringetan. Ya, cuman ketika keringetan itu tidak dari lubang itu keluar begitu terus tidak melebar-melebar yang parah begitu, tidak. Tetap ada, nanti coba dilihat ya. Kalau teman-teman pakai ya, saya seringnya itu keringetan kan area sini gitu ya. Sampai kepala saya ini, saya kalau keringetan bisa ini berair semuanya, keluar air. Makanya saya kenapa nggak suka rambut panjang ya, karena itu langsung cepet banget, aduh rasanya nggak karu-karuan. Nah, keringet itu tetap keluar, hanya dia tidak merusak tatanan yang sudah ada gitu loh. Jadi tinggal kita tap 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 dikit udah bagus lagi gitu loh. Nggak usah reapply pun nggak masalah. Itu bagusnya Atomy. Jadi kita tetap diberikan kesempatan kulit kita itu bernafas, tidak nutup, tidak. Ya, sekalipun fixing yang dia waterproof pun kita tetap dikasih kesempatan bernafas. Itu pengalaman saya loh, ya. Karena saya kaya keringet, ya. Kaya banget keringet saya. Oke, Kak, thank you. Iya. Aku mau nanya Mbak Ida, kalau untuk oil serum itu pakainya sesudah apa?
Ya. tahapannya. Makasih. Oh ya, oil serum mist itu boleh dipakai setelah dibersihkan muka, boleh, boleh. Setelah make up boleh, boleh. Ya, karena dia sangat ringan dan sebenarnya bagus sekali dia untuk yaitu tadi ketika hanya air saja biasanya make up kita itu akan cepat beleng-belonteng ya, belang-belonteng begitu. Tetapi ketika ada oilnya apalagi itu ada serumnya itu bagus banget ya, jadinya bagus. Jadi boleh setelah make up, boleh sebelum make up. Kalau kulitnya kering sebaiknya sebelum make up pakai dulu. Berarti kalau misalnya eh, habis pakai sunscreen, terus kita pakai oil serum mist, terus pakai cushion bisa ya, gitu. Bisa, bisa. Boleh, boleh. Terima kasih, Maida. Thank you, baby. Itu Ada ada pertanyaan pertanyaan. lagi. Iya. Dari yang mana dulu nih? Tante Ripka dulu. Tante Ripka dulu kali ya. Bagaimana perbedaan oles dulu HGB terus next dengan BB cream? Ini lumayan banyak ya nih pertanyaannya. Cuma nggak apa-apa. Satu-satu ya. Ini ditunggu ya Tante Ripka ini ya. Berarti jawab yang pertama dulu nih. Kalau dicampur HGB atau BB, bagaimana menakarnya? Sebetulnya kalau aku sendiri, aku belum pernah tak campur ya. Kalau Healthy Gold sama BB. Cuma nanti bisa ditambahkan juga apakah boleh atau enggaknya. Cuma sebenarnya kalau yang disarankannya ya kalau disarankannya sebenarnya HGB dulu gitu ya. HGB dulu baru BB gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena apa namanya? Biar ini ya, biar layer per layer gitu ya, per layer gitu ya. Jadi nggak numpuk juga karena BB cream kan udah termasuk ke foundation ya. BB cream tuh udah ada apa bahannya tuh udah beda gitu loh sama HGB. Nah, kalau HGB-nya, kalau biayanya sebenarnya kalau HGB dulu bekerjanya lebih maksimal kalau nggak dicampur sama BB cream ya. Jadi kulit lebih halus, terus lembab, jadi dia tuh siap menerima BB creamnya ini, gitu. Jadi makeup juga lebih tahan lama lagi, gitu ya. Cuma kalau dicampur, ya itu ya mungkin eh, apa namanya fungsi primernya ya nggak bekerja secara maksimal ya, kalau menurut aku ya gitu. Jadi BB cream apa coverage BB creamnya juga bakal berkurang juga. Jadi eh tapi tetap oke. Cuma ya kalau disarankannya HGB dulu habis itu BB cream gitu ya, Tante. Nah, kalau yang kedua tuh dia pertanyaannya apa tadi? Kalau dicampur ya menakarnya gimana? Nah ini nih karena kalau disarankannya sebenarnya nggak boleh dicampur. Cuma kalau misalnya mau dicampur, mungkin apa namanya BB creamnya lebih dikit gitu ya. Jadi biar nggak kalah nanti fungsi HGB-nya juga gitu. Jadi tapi kalau menurut aku ya dipisah aja gitu ya untuk per layer gitu. Jadi semuanya maksimal fungsinya. Pertanyaan ketiga, jika terakhir pakai HGB plus BB cream aja tanpa cushion gitu ya tadi ya itu oke nggak gitu menurut aku oke banget justru aku beberapa kali juga kalau apa namanya aktivitas ringan gitu ya ini tergantung nih kalau misalnya kita mau ke kondangan ya wajib pakai cushion kali ya nah tapi kalau misalnya untuk akses ringan oke lah HGB habis itu BB cream gitu ya ringan tampilannya di natural fresh ya itu tadi yang aku bilang kita harus tetap rapi lah minimal wajah kita kelihatan rapi dan sehat gitu ya tidak butuh apa namanya sebenarnya coverage tinggi untuk kebutuhan apa aktivitas sehari-hari ringan gitu ya nggak perlu juga gitu ya kadang malah apa namanya terlalu berlebihan kadang ya tambahkan bedak tipis di T-zone supaya tidak cepat berminyak juga maksudnya kayak apa namanya bisa di bedak tipis-tipis lah ya kalau misalnya mau yang ringan gitu nah tadi yang keempat apa ya pertanyaan HGB Cara kerja H- SPF-nya kan itu ada SPF juga kan pada kita udah pakai sunscreen. ya SPF-nya ya cara kerjanya itu sebenarnya sunscreen itu udah pelindung utama. Sunscreen makanya tadi pas di stepnya yang aku bilang itu ada ada sunscreennya kan. Pasti kita pakai sunscreen dulu itu udah pelindung utama. Ya itu harus tetap pakai. Nah kalau yang SPF ini di HGB itu tambahan, pelindung tambahan. Nah itu sebenarnya fungsinya tuh dia membantu memperkuat ya proteksinya. Ya jadi bukan ya ini
disclaimer ya. Jadi bukan pengganti sunscreen ya. Jadi sunscreen harus tetap dipakai, cuma ini sebenarnya pelindung tambahan karena sunscreen itu udah pelindung utama. Jadi memperkuat aja sih, memperkuat proteksi kan luar biasa ya. Jadi double gitu ya proteksinya. Cuma masih aman sih 30 SPF itu masih ringan lah. Gitu. Kalau sunscreennya kita kan 50 SPF. Gitu. Jadi sunscreen adalah tameng utamanya menurut aku ya. Kalau HGB itu lapisan perlindungan ekstra gitu Tante kalau perbedaannya gitu. Itu sih Tante. Terus HG sama gimana Tante? HGB itu bisa untuk semua jenis kulit atau gimana? Kalau HGB setahu aku ya, kalau HGB itu sebenarnya itu kan fungsinya untuk base ya. Jadi sebenarnya membantu melembabkan, terus dia juga meratakan tekstur ya kan sebenarnya. Jadi sebenarnya oke lah, masih umumnya cocok untuk semua jenis kulit. Tapi, nah ini catatannya kalau kulit sensitif. Nah itu tuh, kalau kulit sensitif itu harus tes dulu. Ya mesti kayak eh, hati-hati lah ya. Kalau yang sensitif itu mungkin kandungannya dan sebagainya perlu dilihat dulu gitu. Kulit berminyak juga. Nah ini yang kulit berminyak nih tadi ada yang tanya, itu pakainya tipis aja ya. Gitu kalau menurut kalau sarannya ya. Sarannya tuh tipis aja pakainya gitu sih kalau kulit yang berminyak. Cuma so far untuk kandungannya ini itu sebenarnya didesain untuk base ya. Jadi hampir apa ya semua jenis kulit sebenarnya bisa gitu. Cuma yang sensitif ini aja sih catatannya. Gitu. Gitu Tante. Terus tambahan sel itu pasang di HGB itu kita geser gini atau dipuk-puk gitu ya. Soalnya aku kadang-kadang tak geser, kayaknya nggak sabar. Itu harus Iya, ditep-tep gitu atau kita boleh geser gitu. Soalnya kan sunscreen di bawah bisa ikut hilang atau gimana. Ini kan model cowboy gitu. nah Makanya kalau lagi mood. iya apa namanya Atomi kan apa nah yang setahu ya dan maksudnya kayak yang kita sering dengar juga itu kan mikronya kecil ya. Sebenarnya kalau mikro-mikro yang di dalam kandungannya sunscreen semuanya itu kan kecil. Sebenarnya dia lebih cepat masuk sebenarnya. Jadi mungkin tunggu sebentar aja kali ya. Jangan langsung sunscreen habis itu langsung di ini ya mungkin keoles lagi ya, kehapus lagi ya. Jadi mungkin untuk sarannya bukan ditutup, bukan. Kalau aku sih tetap dioles ya Tanda ya, karena itu kan bentuknya bukan air ya. Itu kan bentuknya tetap kayak apa namanya? Krim, krim, Ya, krim, krim. krim itu. Jadi mungkin untuk solusinya Tanda tunggu dulu sunscreennya, agak tunggu agak biar dia nyerap dulu, ya, baru tambahin nanti globes gitu. Ya berapa menit gitu, 1 menit kali ya atau 2 menit gitu. Aku kadang gitu sih, maksudnya, ya tak tunggu dulu sambil aku ngapain nek, habis aku sambil aku nambahin alis gitu kan ya, kan bisa sambil nunggu sunscreennya masuk gitu. Iya, Kalau buru-buru tuh biasanya HGB dan iya, BB bye-bye. Terakhir sunscreen kabur. iya. Tapi gitu aja kadang kita ngerasa udah cukup ya Tanda. Aku juga, oh ini Tapi udah memang kerasa sih pakai HGB itu mukanya lebih bagus ya. Cuman ya itu kata coverage. gue tidak telaten ya. Pengen ayu Hmm, orang bayar harga. Iya betul ya itulah itu. sama. Thank you, thank you. Oh, ini menginspirasi sih, jadi saya harus rajin pakai HGB dan BB cream. Iya tadi yang Tante bilang juga sebenarnya benar sih itu. Jadi kenapa ini fungsinya gimana sih HGB itu? Jadi dia mengontrol, jadi mengontrol keringat gitu-gitu loh. Jadi bukannya menghilangkan atau menyumbat gitu enggak ya. Jadi tadi yang di BPT juga ada mengontrol juga Tante. Jadi emang tadi bertekstur juga. Jadi dia meratakan tekstur gitu juga salah satunya. Jadi emang kadang pakai HGB kayak udah, "Wih, kayaknya udah cukup deh," gitu. Ya, tapi perlu ditambah sih, perlu tambah. Kalau kita ketemu orang mungkin ya itu perlu ditambah gitu. Berarti kalau dari penjelasan Michelle, protection itu selain sunscreen juga perlu kita tambahin HGB plus BB cream itu ya. Maksudnya Iya, kalau bedak tabur atau cushion itu opsional sesuai dengan orangnya gitu ya. betul. Cuma kalau di rumah gitu lagi nggak kemana-mana, sunscreen, misal cukup sunscreen sih. Betul. HGB-nya ya tak skip kalau misalnya di rumah terus ya, karena HGB kan base make up gitu. Maksudnya kalau kita mau make up baru mungkin ya kita kasih base-nya dulu gitu. Ya. Oke, thank you Michelle. Mantap Tanda. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya untuk make up ya, untuk make up kita bisa kalau saya kan sukanya coba-coba ya, mencoba begitu ya. Nah, ketika kita
kan atau apa ya, ada calon member kita yang mau beli tetapi secara finansial keuangan mepet, sementara wajahnya itu putih, mau beli cushion kemahalan ya, kita bisa akalin dengan menambahkan itu tadi ya, Healthy Glow Base dan BB. Tapi BB dulu kita oles, habis itu baru Healthy Glow Base sedikit sama BB cream dicampur, baru oles berikutnya. Ya, seperti itu. Dan itu ditepuk ya, jangan diseret. Kenapa ditepuk? Karena kalau tidak ditepuk, diseret seperti ini tidak melekat ya. Apalagi kalau kulit-kulit yang belum sehat, dia terlalu kering, wah udah ya, jelek banget. Saya kalau lagi pas sensi kemudian mengering kulit saya, wah setengah mati. Tasya, Tasya, Ya, Kayaknya kebuka deh, Tante. oh, Heeh. sedikit ya. ya siap Bu Ida. Ya, ya. Maaf, saya mau tanya juga Bu Ida. Ya, ya. Tanya apa, Bu? Tanya tentang healthy glow base-nya itu loh, yang punya Ciprika itu kan dicampur. Dulu awal saya pakai biasa kan Bu, habis pakai evening set, terus toner, sun cream, terus glow base dulu, baru BB cream. Terus pas itu diajari Bu Ida dicampur. Ternyata tuh dicampur menurut saya sih enak juga. Menurut saya enak juga sih. Kalau sekarang itu karena sudah ngerasain enak dicampur, terus kalau saya pakai Healthy Glow Base dulu baru BB, malah di kulit gak nyaman. Kalau saya Bu, apakah itu betul atau gimana? Tapi karena tadi Bu Ida juga menambahkan harus pakai lotion. Jadi kalau kulit saya itu yang diceritakan Bu Ida kadang kering banget, apalagi ini musim hujan malah kayak bentol-bentol. Tapi kalau musim panas itu mukanya malah kayak keringat buntet. Jadi saya sampai sekarang masih pakai Derma. Kalau pas kulitnya nyaman itu pakai The Fame atau pakai Hydra. Tapi kalau kulitnya nggak nyaman saya jadi habis pakai tonernya Derma, krimnya Derma, baru sun cream. Itu kalau di rumah. Kalau pergi baru tambah Healthy Glow Base sama BB cream. Itu benar atau tidak Bu Ida? Mohon maaf. Terima Ya, kasih. sebenarnya kalau itu kan kita yang merasakan ya keperluan kulit kita ya. Jadi saya pun begitu Bu. Kalau saya lagi berminyak sekali muka saya nggak berani semprot dengan oil serumis ya seperti itu. Tapi saya lebih prefer pakai rose mist seperti itu ya. Jadi tinggal kita aja, kita lihat kulit kita kayak apa, bagus atau tidak, itu bagaimana kita pinter-pinter mengenali karakter kulit kita ya, seperti itu. Saya pernah Bu, jadi gini, saya mau manggung nih ya, mau manggung koyok kutut, baik kutut manggung ya. Nah, saya mau manggung. Nah, setelah saya apply ya, sudah tinggal pakai eyeshadow finishing lah ceritanya begitu. Saya hapus lagi Bu, mulai dari start dari nol. Kenapa? Ternyata waktu itu kulit saya benar-benar parah banget. Jadi karena saya stres berat begitu ya, stres berat ini kering semuanya, mengering. Nah, akhirnya apa? Begitu selesai saya ngaca dengan lebih seksama begitu, wih jelek banget gitu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan kemudian saya menenangkan kulit saya dulu. Makanya kalau kita mau manggung, kalau kita mau make up yang bagus ya, yang bagus, kita jangan mendadak, waktunya jangan pendek. Karena apa? Berjalannya waktu ini kita harus melihat perubahan di kulit kita. Kalau dia memang lagi kering banget, kita harus ngenalin ya, bagaimana kita membuat kulit itu harus lembab dulu. Jangan ditempel-tempel dengan make up dulu gitu loh. Itu. Jadi kita benar-benar harus paham dulu dengan kulitnya kita dulu. Ya, jujur li saya dulu kalau mau manggung begitu ya kan
selalu ke MUA ya, panggil MUA lah. Wah itu kan mahal banget ya, minimal 500.000 ya kan sekali make up begitu ya. Manggungnya cuma sebentar, kasarannya kan kayak gitu. Nah saya berpikir, waduh ini kalau kayak gini boncos ini, sayang banget 500.000 saya hanya untuk manggung gitu loh. Sementara Tommy nggak bayar saya untuk manggung itu enggak gitu kan. Jadi kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan saya belajar sana sini dari Ika, dari Julia, dari Rachel Anita. Waktu itu mereka itu kan prefer di situ. Kemudian dari Yohan juga saya pelajarin. Oh ini habis ini apa yo? Ini apa yo? Ini ya. Jadi saya benar-benar belajar nyuri ilmunya ya. Makanya teman-teman kalau kita mau pinter, kita harus mainnya lebih jauh. Artinya tidak hanya di komunitas itu saja. Ya, kita harus punya banyak komunitas yang bisa menaikkan pengetahuan kita, ya, menaikkan value kita sebagai leader seperti itu. Artinya ya terus tambah-tambahin ilmu, ya curi aja ilmunya, diem-diem begitu ya. Makanya saya nggak mau berpikir buruk tentang seseorang sekalipun mungkin ada hal-hal yang tidak sepakat saya tidak sepakat dari dia, saya nggak peduli gitu loh. Kenapa? Itu urusan dia ya. Terus lalu pasti seseorang itu punya kelebihan. Ya, contoh saya ada ambil juga dari beberapa leader-leader yang menurut saya wah ini cara bisnisnya ngawur gitu ya. Tapi saya ambil apa ya, kebaikannya. Jangan ambil ngawurnya, ambil kebaikannya seperti itu. Demikian juga teman-teman ya. Teman-teman ketika kita berhadapan dengan member-member kita, dengan saya sebagai leader Anda, ada yang jelek-jelek jangan diambil. Ya. Ambil baiknya saja. Wida misalnya kalau ini ngomongnya seenaknya sendiri begitu ya. Cacus gitu kan. Mungkin itu sebagian orang tidak nyaman, ya jangan diambil ya. Jangan diambil, yang dipelajarin ya yang ida lainnya gitu loh ya. Ida versi yang lainnya, bukan ida yang seperti itu. Paham ya maksud saya, Bu? Jadi kita kenali dan belajar terus, Bu. Saya pun belajar dengan diri saya sendiri. Jadi bagaimana cara kita mengenali keadaan kita ketika kita mau make up ya, kita bercermin dulu, lihat di sini, lihat di mata dulu. Mata saya itu akan kelihatan sekali ketika saya stres, teman-teman, atau saya sakit. Kelihatan sekali, kita biasanya kelihatan di mata. Mata itu akan sayu, meredup. Ya. Lalu di sini akan lebih banyak kerutan. Di area ini. Mata ini akan ada banyak kerutan. Itu tanda-tanda bahwa satu, saya stres, atau dua, saya nggak baik-baik saja keadaan tubuh saya. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, saya waspada. Kalau mau make up, kenapa? Itu biasanya kulit akan mengering. Tahu-tahu kering begitu ya. Wah, itu parah. Saya parah ya. Nah, jadi teman-teman kenali kulitnya ya, kenali karakter kulitnya. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Ida. Ternyata saya juga pernah kok Bu, tahu-tahu gatal semua Bu, udah tinggal berangkat gatal semua. Akhirnya diulang lagi pakai derma. Jadi sekarang harus sedia derma selalu di rumah. Terima kasih Bu Ida. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang di chat. Itu setelah wudhu Bu Ida, apa Mbak Misel? Kak Misel, baiknya pakai tambahan apa bila kita sudah wudhu? Sebelumnya pakai sun cream, healthy glow base, dan kasen. Jadi setelah wudhu itu di-play apa lagi itu mungkin? Apa? Misal mau jawab apa Tante? Ya boleh saya jawab ya Eka. Jadi kalau habis wudhu ya, kalau yang Muslim kan nggak boleh sebenarnya pakai yang cushion Adelica fixing yang dia waterproof ya. Itu nggak boleh kan, jadi harus pakai yang the new itu ya. Berarti ketika wudhu itu bisa luntur kan, seperti itu. Apa yang harus di-apply? Kalau kulit kita ini kering ya teman-teman, kita harus apply dulu. Yang pertama itu sunscreen, itu wajib
lalu HGB, baru cushion, seperti awal. Boleh tanpa dibersihkan, nggak masalah. Kenapa? Nanti kalau mau tidur, baru kulit kita harus benar-benar bersih. Ya, jadi setelah wudhu begitu ya, setelah wudhu berantakan begitu ya. Nah, teman-teman boleh kasih sunscreen lagi karena sunscreen ini penting sekali, apalagi kalau habis wudhu yang sholat duhur ya, siang hari itu kan panas ya. Teman-teman kesempatan untuk reapply sunscreen ya, sunscreen, kemudian healthy glow base, baru cushion boleh. Begitu. Ada pertanyaan? Kaida, tadi Kaida bilang apa? BB dulu, lalu healthy, HGB. HGB itu healthy glow base. jadi tadi BB dulu, lalu healthy glow base gitu? Apa gimana? Ya, sunscreen dulu, HGB bukan BB ya. Sunscreen, healthy glow base, baru BB atau cushion. Oh ya. Oke. Thanks. HGB ya, HGB Ya. itu saya daripada panjang-panjang healthy glow base gitu ya, HGB. HGB. Iya. Itu tadi, terima kasih. Maaf Bu Ida, tadi itu yang keselip mungkin ya. Yang apa untuk kulit berminyak tadi juga sudah dijelaskan sama Bu Ida juga ya. Atau mungkin langsung tanya langsung, monggo silahkan. Yang di kolom chat. Kalau yang wajah berminyak disarankan untuk pakai apa saja urutannya Bu Ida. Apa? Kalau yang wajah berminyak, yang di kolom chat, kalau yang pakai wajah berminyak disarankan untuk pakai apa saja urutannya Bu Ida. Ya kalau wajah berminyak ya teman-teman, mohon maaf muslim atau enggak ya. Kalau muslim kan saya tidak sarankan pakai fixing ya. Kalau Anda semuanya sholat ya itu kan nggak boleh ya. Jadi pakai apa itu namanya the new gold cushion ya. Kalau berminyak teman-teman tambahkan low setting powder, bedak tabur. Bedak taburnya Atomy Ciami. Ini siapa yang pertama ngomong? Anak saya yang kecil. Jenis ya. Anak saya yang kecil itu dia lebih jago dandan daripada saya. Ya, dia perhatikan, "Mih, itu bedaknya bagus banget, Mih, itu ngunci banget, Mih." Nah, dia kan memang berminyak ya. Nah, anak kan cenderung berminyak begitu ya. Bagus banget, Mih, ngunci, Mih. Ya, jadi itu kita kunci di bedak tabur ya. Bedak taburnya berapa? Lihat di list. Minta price list tuh sama Michelle tuh. Ini Bu Susi toh? Iya, Susi. Walah, ada Bunda Susi nih. Ya, nanti di itu Ya, apa kunci begini. pakai itu ya. Apa saja? Oh, urutannya ya. Urutannya ya sama sunscreen ya. Sunscreen healthy glow base. Healthy glow base boleh pakai boleh. Ya, healthy glow base. Nah, kalau nggak suka pakai cushion karena memang cushion kan cenderung lembab banget ya. Nah, langsung pakai bedak taburnya boleh. Atau pakai compact yang airpack itu, airpack boleh. Tapi kalau saya sarankan sih lebih baik malah bedak tabur. Itu bagus banget. Kak, apa itu yang powder setting itu jadi boleh buat muka kering nggak? Oh, kalau low setting powder boleh buat muka kering kalau dia sudah pakai cushion. Ya, udah pakai cushion baru taburin. Boleh. Tapi kalau tanpa cushion jangan deh. Itu nanti kering banget. Ya. Jadi lebih baik begitu. Jadi contohnya nih Oma Silvi ya. Oma Silvi itu seneng banget dengan bedak tabur dan dia bilang memang bagus banget. Jadi
Beliau memakainya setelah cushion ya, setelah cushion semprot rose remis, habis itu baru tabur bedak itu ya. Itu bagus banget memang. Kenapa kalau yang kering harus cushion dulu ya, kalau enggak kering, tambah kering ya, jangan. Jelek nantinya. Jadi kalau toner doang nggak cukup ya Kak? Abis toner lalu si low setting powder itu. Habis toner, low setting powder. Sunscreen-nya nggak dipakai. Malam, ceritanya malam. Malam ya tetap pakai sunscreen. Mau kemana? Ya ke gereja aja Oh, latihan. ke gereja aja yang ringan gitu ya. Tetap pakai sunscreen ya. Jadi cukup nggak pakai toner, sunscreen, lalu Boleh. Oke Kak, thanks. Jadi sebenarnya kalau make up sih, kalau saya bilang sih nggak ada paten ya, nggak ada paten kita harus urutannya seperti apa, enggak. Tetapi kalau saya pengalaman saya itu kita harus lihat kondisi aja kulit kita seperti apa gitu loh. Dan biasanya kalau mua-mua seperti itu, mereka kan prefer kulit kita make up kita itu bisa dipakai atau lebih tahan lama. Ya, makanya layernya banyak sekali. Ya, layernya banyak sekali. Mulai dari base make up, kemudian foundation ya, contour apa itu namanya? Apa tadi yang kecil itu? Kok contour sih? BB cream, Bu. Bukan. Concealer. Concealer ya, seperti itu. Ya, nanti templokin lagi ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus paham bagaimana apply. Kemudian kalau tadi ada yang tanya Rifka yang ngomong ya diseret atau gimana. Teman-teman lihat ketika teman-teman di make up, nggak ada mereka yang nyeret, oke? Tapi ditepuk. Bagus lagi kalau Anda punya puffnya spon itu, yang spon yang untuk make up itu. Nah, Atomy juga punya ya itu. Itu bagus banget. Ya, jadi untuk lebih meratakan make up kita pakai itu. Terima kasih Bu Ida. Saya lanjutkan pertanyaan di kolom chat lagi. Berarti intinya bedak tabur itu untuk kulit berminyak ya Bu, bukan kulit kering. Urutannya lagi, ini urutan skincare kulit kering usia 50 gimana Bu Ida? Atau mungkin Kak Misel untuk menjawabnya? Kalau ini skincare ya berarti. Pokoknya Ya. kalau healthy glow base atau apa itu udah masuk step step perlindungan ke make up ya. Kalau skincare kan beda lagi nih. Kalau skincare itu kan berarti kayak toner gitu-gitu ya. Nah, kalau yang 50 ya, ini mungkin ya agak lumayan panjang ya. Misalnya kalau eh, skincare itu untuk kulit yang usia 50 kan cenderung lebih kering ya. Karena kan kolagennya udah mengurang dan sebagainya. Nah, itu dianjurkan ya seperti biasanya cuci muka, habis cuci muka ya toner, essence ya, serum itu, krim mata. Nah, karena mungkin udah kalau usia 50 udah mulai kerut ya. Pelembab gitu ya, sunscreen. Itu kalau mau apa namanya? Apa sih? Simpelnya ya, itu urutan skincare gitu. Jadi toner, serum, ya krim mata itu boleh dipakai. Ya itu pelembab sama sunscreen gitu. Kalau malam juga sih hampir sama. Cuma kalau krim mata kadang dipakainya malam ya. Krim mata biasanya kadang dipakainya malam gitu sih. Yang penting tuh toner gitu. Habis cuci muka harus pakai toner. Toner, serum, ya pelembab. Karena ada tuh pelembabnya lotion itu. Seperangkat apa namanya? Absolute itu juga the fame absolute ya kalau ini ya tergantung 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 kembali lagi tergantung wajahnya ya kulit tekstur wajahnya gimana berminyak atau sensitif dan sebagainya kondisi kalau untuk apanya yang dipakai itu tergantung kondisi kulit kita ya kulit wajah kita cuma yang tahapnya tuh toner serum gitu ya ampul lotion gitu sunscreen gitu kalau siang gitu sih kalau untuk yang usia 50 ya harus lebih lengkap ya mungkin tanda ide kalau misalnya usia 50 tuh maksudnya karena kan udah ngurang nih ininya Ya.
50 itu cenderung ke kering, sekalipun dia nampaknya berminyak begitu ya. Kebanyakan itu mix ya, mix. Jadi tidak berminyak sepenuhnya enggak. Karena memang secara normal itu kolagen sudah berkurang, makanya dia cenderung kering sebenarnya begitu. Terima kasih Bu Ida sama Kak Misel. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sebelum pakai sunscreen perlu pakai pelembab enggak? Menarik nih pertanyaannya. Nih. Apa? Sebelum pakai sunscreen perlu pakai pelembab enggak? Nah, ini ya. Menarik. Ya, menarik sekali ya. Seringkali saya bingung. Bu Ida, pelembab diatomi yang mana? Apa? Begitu ya. Nah, teman-teman, Indonesia, saya sering berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan krim pagi, krim malam, pelembab. Oke? Teman-teman, kulit ketika dia sehat, maka dia akan lembab. Oke? Nah, lembab itu yang utama karena apa? Karena ternutrisi. Nutrisi didapatkan dari apa? Dari skincare. Terutama itu. Ya. Bukan facial. Facial itu memang masuk area ke skincare ya. Tapi dia pembersihan. Menutrisi hanya sedikit. Dia fokusnya adalah membersihkan, oke? Facial itu membersihkan sekali lagi ya. Nah, untuk lembab kita butuh nutrisi. Nutrisi ada di mana? Skincare. Skincare-nya apa? Nah, ini. Skincare di Atomi yang ada krim pagi, krim malam hanya di Snow. Yang lainnya boleh pagi, boleh malam. Skincare tidak harus krim, tapi justru yang liquid, yang cair itu justru lebih cepat terserap. Ya, lebih cepat terserap. Nah, biasanya yang pekat dia mengunci sifatnya. Seperti itu. Ya, jadi pelembabnya apa? Ya, pelembabnya apa? Pelembabnya skincare Anda pakai setiap hari, pagi dan malam. Ada yang ngomong, pagi juga pakai gitu ya. Pakai aja, harus pakai. Jangan hanya malam. Ya, jangan hanya malam. Pagi, malam kita pakai skincare. Ya. Jadi kalau sudah lembab ya, kulit itu enak. Habis cuci muka ibaratnya tetap wajah kenyal begitu ya, seperti itu. Tidak kering, tidak terlalu berminyak seperti itu. Lanjutnya. Terus Kak Ida mau tanya, di BB Absolute kan udah ada 3-in-1 tuh, skincare. UV-nya juga udah tertinggi 50 SPF, PA plusnya 4, 8 jam. Terus sama apa sih buat ngeratain warna kulit bedak lah gitu ya. Nah, itu udah cukup ya UV itunya ya, Ya. perlindungan UV-nya ya, Ya, di BB jadi itu. gini. Oke, nah semua make up yang ada di Atomi yang urusannya dengan bedak begitu semua ada SPF-nya ya. Coba diperhatikan. Ya, ada SPF-nya. Nah, apakah kita tidak butuh sunscreen? Kan itu udah ada SPF-nya. Betul, sudah ada SPF-nya, tetapi itu kan sudah bercampur dengan bedak, dengan foundation seperti itu. Betul? Nah, jadi sebaiknya apa? Sebaiknya tetap lapisan pertama itu sunscreen. Baru setelah itu. Bu Ida berarti banyak banget ya SPF-nya. Enggak. Jadi SPF itu bukan tambah-tambahan, bukan ya. Jadi ini tadi 50 SPF-nya sunscreen ditambah lagi ini 45 jadi 95 dong. Enggak, bukan seperti itu. Ya. SPF itu bicara tentang bagaimana dia lapisan itu melindungi kulit ya, seperti itu. Jadi enggak bukan tambah-tambahan seperti itu. Tetap harus pakai sunscreen ya, Nah. Oke, Kak, thanks.
Masih ada pertanyaan lagi di kolom chat Kak Misal sama Bu Ya. Ida, maaf. Hmm, berarti kalau pakai kasen IMG harus tetap pakai bedak tabur ya. Emang harus pakai. Apa? Kalau pakai Berarti cushion, kalau pakai kusen ya. IMG harus tetap Emang kasih bedak tabur. Enggak nggak harus. harus. Boleh. Itu opsional ya. Boleh ya, boleh enggak. Jadi intinya gini ya teman-teman, kalau make up itu kan selera, bicara selera. Ada yang lebih suka, kalau saya lebih suka efek glowing. Tapi ada yang aku nggak mau kelihatan berminyak begitu, nah itu ya ada. Ya pakai bedak, boleh. Jadi kalau saya bilang make up itu seperti seni, art. Seni ya itu yang menilai mata, oke? Dan selera. Contoh nih, saya pernah nganter anak-anak berenang di kolam renang sini, Tirta apa sih namanya? Situ ya. Nah, itu ada pajangan lukisan. Oke? Saya sampai gini, lukisan kayak gini harganya puluhan juta. Saya mikir bagusnya di mana? Gitu loh. Paham ya? Tapi buat orang yang dia sense-nya atau apa ya, seleranya itu seperti itu bagus banget, ya dia berani beli itu. Paham ya? Sama seperti make up. Saya tidak bisa memaksakan Michelle, kamu bedakan. Terlalu kelihatan berminyak begitu, padahal Michelle lebih suka yang efek glowing. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa Bu paksakan seperti itu ya. Jadi monggo, boleh pakai langsung bedak juga boleh. Yang penting 3 hal yang harus kita pakai setiap hari ini, nggak boleh skip. Pembersihan, kemudian skincare, sama perlindungan, sunscreen. Itu 3 ini wajib. Selebihnya terserah mau diobrak-abrik pakai apa, dempul juga boleh. Ya, jadi itu terserah di situ. Setelah itu, ya setelah 3 ini wajib, hukumnya wajib. Kalau yang lainnya terserah, kita suka-suka sesuai selera, ya. Terima kasih Bu Ida. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kalau malam setelah pakai skincare juga perlu pakai sun cream walaupun hanya di rumah saja. Malam-malam. Malam nggak usah kalau nggak pergi-pergi. Kenapa sunscreen perlu ketika kita pergi? Ya, itu debu kotoran banyak ya. Kalau itu nggak dilapisin ya, itu debu itu masuk semua, terlalu dalam. Ya, seperti itu fungsinya. Jadi sunscreen itu tidak hanya untuk sinar ultraviolet, tapi dia juga melapisi, memberikan lapisan perlindungan ke kulit kita supaya kotoran tidak masuk terlalu dalam. Gitu ya, ada perlindungan di situ. Kalau enggak ya enggak usah. Saya kalau habis mandi begitu ya sudah pakai skincare sudah selesai. Terima kasih Bu Ida. Maaf sambil tanya tentang sun cream. Berarti kalau kita pergi malam mau pergi habis mandi pakai skincare itu kan biasanya kalau kita pergi kan tetap pakai kalau saya pakainya derma. Setelah pakai derma tetap pakai apa? Healthy Glow Base sama BB cream itu saya campur. Sudah selesai pakai itu atau tetap pakai sun cream Bu kalau malam mau keluar? Oh, malam keluar pakai, sebentar kan nanti telepon lagi ya. Aku zoom. Ya. Kalau malam kita mau pergi ya pakai Healthy Glow Base Healthy Glow atau Base, sunscreen gitu. Ya pakai Healthy Glow Base sama BB cream sudah nggak perlu pakai sun cream nggak apa-apa, apa tetap harus pakai sun cream kalau keluar malam? Ya Kalau kalau siang Healthy kan Glow Base, pakai. ya kalau Healthy Glow Base sebenarnya boleh ya kalau malam ya, tapi kalau pagi harus sunscreen ya sebelum Healthy Glow Base. Iya. Karena kalau malam kan nggak terlalu cepat luntur begitulah karena keringat. Iya. Kan? Berarti tetap kalau malam cukup pakai keluar malam Healthy Glow Base sama BB cream sudah cukup ya Bu? Nggak kalau mau pakai bedak apa-apa kan terserah silahkan.
Pertanyaan selanjutnya, Dermasi Cakrim atau Nutrition Cream, Sel Active Cream buat usia 60-an, kulit kering, boleh Oh, atau tidak atau gimana ini Bu? Untuk apa? Di kolom chat Kak ya, ya. Misal. Ya, Saya sarankan ke nutrition ya kalau usia 60-an kering. Nutrition itu bagus banget ya, bagus banget. Saya suka sekali. Ya, karena saya sudah membuktikan dulu leher saya gelambir-gelambir ya, sekarang kenceng ya, seperti itu. Bagus. Terima kasih Bu Ida, Kak Misal. Ini kolom chat sudah. Mungkin ada pertanyaan langsung, silahkan. Bu Ida, Oi, apa pakai nutritionnya di leher Bu Ida dipijit-pijit nggak atau olesin doang? ya kalau saya gini, Oh, diangkat ya. ada berapa lama nggak Kak? Kalau semakin rajin, semakin lama semakin bagus. bagus. Betul. Cuman saya kan koboi, ya, saya koboi. Jadi jangan ditanya berapa lama Kak. Set, 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 lari. Ntar kalau enggak dimarahin Nana. Gimana? Kenapa terlambat? Sudah ditunggu. Seperti itu ya. Jadi semakin lama, jadi kalau punya me time yang banyak ya teman-teman, giniin ya teman-teman, ini bagus banget ya. Kemudian skincare pun begitu ya. Skincare ini area sini kita naikkan begitu ya. Terus dan pelan-pelan aja sebenarnya ya, nggak boleh terlalu ditekan sekali, jangan. Terima kasih untuk tambahan ilmunya. Nah, Bu Aku Ida, ngintip belakangnya Misal. Mbak Dewi nih. Ada bocil cantik di belakangnya. Bu Ida, izin bertanya Bu. Silakan, silakan. Halo, malam Bu Ida. Yosef Bu, mau tanya Bu. Ya, ini cukup menarik nih, ada satu pertanyaan menarik untuk saya. Yang mau saya tanyakan gini Bu, bukan produknya tapi bagaimana perlakuan kita terhadap kulit Bu. Jadi saya sering perhatikan baik di rumah ataupun di tempat-tempat umum, orang dandan lah, orang make up. Itu ada yang dari atas ke bawah seperti tadi Ibu praktekkan, ada yang ke samping dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, itu ada pengaruhnya nggak Bu nanti ke kulit wajah, maksudnya elastisitas kulit kendor dan lain sebagainya, apa ada perlakuan-perlakuan khusus? Maaf nih yang tanya laki-laki. Terima Oh kasih Bu bagus Ida. Pak, nggak apa-apa, bagus malah ya. Nah kemarin saya di Bekasi ya ODS yang menyampaikan produk dan itu skincare ya absolut ya teman-teman, itu cowok loh ya. Oke, makanya saya mau nantang nih Pak Yosep, Pak Welly ya, sampaikan produk skincare di seminar ya, di seminar. Itu luar biasa banget ya. Jangan malu. Ya, orang itu skincare nggak ada jenis kelaminnya kok. Ya kan? Nah, oke. Pertanyaan bagus ya. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang sembarang begitu ya. Apakah ada efek? Ya, pasti ada efek. Ketika saya dulu, nih teman-teman nih, smiling line-nya saya itu besar ya teman-teman. Kenapa? Karena dulu saya juga sembarang gitu ya. Ketika belum ngerti itu sembarang. Akhirnya dia tidak tertarik ke atas, Pak. Jadi sebaiknya itu nih area sini ya, itu kita kan nariknya begini, Pak. Ke atas ya. Kita ke atas begini. Begitu. Kalau kita ke sini, maka dia akan merosot. Gini. Ini juga dulu leher itu, kenapa saya berani ngomong bahwa setiap gerakan tangan kita di wajah kita itu akan berdampak. Seperti kita itu meninggalkan bekas batu yang ditetes dengan air, dia akan melubangi sesuai dengan besarnya tetesan itu, betul? Nah, itu sama karena dia membuat sign, membuat bentuk ya, bentuk yang kita itu buat setiap hari. Nah, itu akan pengaruh ya, akhirnya kita akan seperti apa. Bisa paham ya Pak maksudnya ya? Jadi harus
kita lihat mana yang merosot, misalnya sini ya, kita ini kan ya seperti ini, sini ya, kita harus lihat di sini. Kita kalau bisa seperti ini terus. Di saat habis pakai skincare begitu ya, sambil kita massage begitu ya. Kalau telaten, bagus sekali kalau EP booster pakai ya. Nah, nanti Ripka bisa kapan menyampaikan EP booster ya, Ripka? Itu Ya, luar Bu. biasa sekali EP booster sebenarnya ya. Saya salah satunya yang saya dulu pakai ya dengan takut-takut ya, karena saya stresnya tinggi sehingga EP booster itu seolah-olah buat saya itu nyetrum, apalagi di area jidat sini nyetrumnya kenceng. Nah, itu pengaruh karena stres tinggi membuat aliran ini listrik di tubuh kita itu tinggi. Anak-anak saya sudah paham dengan saya. Kalau saya lagi stres kemudian jalan begitu, mereka kesenggol sedikit udah gitu ya. Mami nyetrum seperti itu. Ya, karena memang itu alami ya, alami. Makanya saya EP booster seneng sebenarnya, tapi ya itu saya takut-takut make gitu ya. Saya takut-takut make sehingga saya tidak bisa continue memakai EP booster itu. Ya, sebenarnya bagus banget itu. Oke, Pak. Ida mau tanya, Silakan, Bu. kita kan kalau pakai apa namanya sunscreen itu kan harus di-apply lagi ya. Misalnya kayak SPF 50 berarti itu pemakaiannya untuk 5 jam. Nah, itu setelah 5 jam kita harus apply lagi kan. Nah, cuma gimana, aku mikirnya gini loh, kalau kita apply lagi, apakah itu kita berarti harus cuci muka lagi, terus apa namanya, kita pakai skincare lagi apa sebagai macam atau apa, atau kita apply begitu aja kan. Kalau kita apply begitu aja, mungkin kan kondisi kulit kita kan lagi dalam keadaan kotor kan, karena habis di luar gitu kan. Kondisinya kita lagi di luar gitu loh. Terus kita apply lagi sunscreen gitu, kayak berasa kulit kotor, kulitnya belum bersih, terus kita apply lagi sunscreen gitu kan, apa nggak nanti jerawatan ya, aku pikirnya gitu. Nah, itu baiknya gimana, Mbak Ida? Enggak sih. Jadi kalau memang takut seperti itu, boleh dilap sebentar pakai tisu, ya. Dilap sebentar pakai tisu, habis itu baru sunscreen, baru retouch make up-nya boleh. Ya, kalau ragu-ragu, tetapi enggak juga. Enggak juga. Saya yang sensitif pun ya ketika reapply begitu enggak masalah. Atau itu Kak, pakai sunstick. Jadi di atas make up juga oke kan? Sunstick ya. Jadi make upnya juga tetap nggak keganggu gitu ya Kak ya? Iya, iya. Terima kasih. Oh Masih iya, ada teman-teman. pertanyaan? Ini hari ini, sebelum ditutup nanti ya, hari ini terakhir untuk teman-teman mengisi member-member yang sudah oranye ya, diperhatikan, jangan sampai mati. Ya, 1 jiwa berharga, oke? Mungkin Terima kasih, Bu Ida. Sudah diingatkan kembali. Masih ada pertanyaan lagi mungkin, teman-teman? Bu Ida, ini ada pertanyaan di member saya. Itu karena dia itu sudah terbiasa kalau pakai apapun tuh daerah area mata tuh dikasih. Apakah itu boleh? Tapi dia tuh sudah pokoknya mata nggak usah tak kasih, tapi lupa tetap langsung dipakai terus. Nah, akhirnya karena sudah terlanjur saya menjawabnya seperti ini. Alhamdulillah tuh kalau produk Atom itu herbal kesehatan nggak apa-apa, Bu. Nyatanya setelah pakai di area mata juga nggak sensitif, nggak gatel toh, nggak apa-apa. Itu boleh jawab pertanyaan seperti itu atau gimana, Bu Ida? ya skincare Atomi sebenarnya boleh. Cuman ketika malam hari kita boleh misalnya eye cream begitu ya, ke sini ke atas boleh, tapi jangan terlalu dekat dengan mata. Takutnya nanti perih. Ya, perih. Ya, jadi apalagi kalau kena kayak saya ini kan banyak
keringat ya, netes-netes begitu biasanya kena mata perih. Jadi kalau kayak eye cream ya memang disarankan untuk malam, untuk semuanya. Tapi kalau pagi pakailah sedikit aja di sini ya, di sini di bawah, jangan di atas mata. Iya Bu Ida, terima kasih. Ini jadi kalau misalnya pakai Hydra, terus Derma, apapun itu krim, dia pasti lupa krim seperti itu juga dioles di mata nggak apa-apa ya Bu Ida berarti ya? Iya, nggak apa-apa, Terima kasih. nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu dekat sekali ya. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup atau gimana Bu? Ya cukup Saya- mungkin Bu, Misel, biar Saya mau nanya, silakan. selama ini saya jualan skincare ke orang-orang itu nggak mau beli satu paket. Jadi modelnya, oke lah beli ampulnya dulu, nanti beli yang buat mata dulu gitu. Itu boleh nggak ya kalau kita orang ini make dasar rangkaian terus mungkin nyobain ini yang lain-lain gitu loh, boleh nggak? saya sarankan Ci, toner wajib. Ya, toner wajib. Ya, berikutnya kalau mau ampul ya ampul ya, tapi sebelumnya saya sarankan ya pembersihan itu wajib. Buat apa dikasih skincare kalau ya kan kalau wajahnya kulitnya nggak bersih. Ya, ya. Oke Bu Ya, Ida. mungkin cukup dulu Bu Har karena Iya. ini mereka kita harus ini untuk apa yang ID mati ya. Oh iya, iya. Terima kasih itu semuanya. Terima kasih Kak Misel, terima kasih Bu Ida. Kita tutup acara Zoom malam ini dengan membacakan Moto Atomi ya. Langsung, sebentar, terima kasih. Kita kepalkan tangannya. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan. Ayo bisa. Terima kasih Michelle, Bu Har, semuanya. Terima kasih semuanya. Kak Misel Jangan lupa semuanya. ya. Terima kasih. Sehat, sukses semuanya.